Kalau perjuangan Bung Karno sendiri ketika masa Hindia Belanda dan Jepang itu bisa cerita nggak Pak? Kan kita pengen tahu kalau di filmnya itu kan ada kemarin kayaknya dia benar-benar heroik dan sangat dramatis di film itu ya Pak. Kalau sebenarnya itu seperti apa sih Pak kisah perjuangan Bung Karno ketika masa Hindia Belanda dan Jepang itu Pak? Yang menjadi sosok yang begitu sangat dikagumi dan dihormati sama rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa Bung Karno itu sudah berjuang sejak muda, sejak waktu kuliah di Bandung. Dia sudah terlibat dalam diskusi-diskusi kebangsaan. Dan kemudian dia mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia itu pada tahun 1927. Ada yang mempertanyakan juga ya, setelah mendirikan partai itu, dia sangat serius untuk mengembangkan partai itu. Dia berkeliling ke seluruh Pulau Jawa itu untuk mensosialisasikan ya ide-ide atau pandangannya gitu. Jadi mengembangkan partai itu. Jadi ada pertanyaan juga, kenapa Soekarno itu tidak ikut di dalam Sumpah Pemuda pada tahun 28. Ya, betul. Nah, jawabannya itu sangat jelas, karena pada saat itu dia sedang di luar kota. Kalau saya tidak salah itu di Surabaya gitu. Jadi dalam rangka kegiatan PNI gitu. Tapi dia mengirim surat dan dibacakan di dalam Kongres Pemuda itu gitu. Jadi tidak benar juga bahwa dia tidak diundang oleh para pemuda gitu. Tapi karena dia memang mempunyai kesibukan yang luar biasa pada saat itu, dan kesibukan itulah yang menyebabkan kemudian dia dibuang gitu. Ada yang mengatakan juga atau menulis di dalam tulisan tentang bahwa ketika di dalam kasus ini ketika sedang diadili itu, Bung Karno itu pernah meminta ampun kepada Belanda gitu. Tetapi kalau kita lihat arsipnya itu, ini pernah juga menjadi polemik yang ramai antara lain juga di Kompas, bahwa yang ada di dalam arsip itu hanya salinan gitu. Nah, jadi bukan arsip yang otentik itu. Jadi orang bisa saja mengatakan bahwa salinan itu justru dibuat oleh berita kolonial untuk menjelekkan Soekarno. Jadi bukan surat yang asli gitu. Karena saya bandingkan ya, misalnya dengan kasus seorang pemimpin yang lain ya, misalnya Ho Chi Minh gitu. Ho Chi Minh itu pemimpin di Vietnam yang berjuang melawan Prancis gitu. Tetapi pada suatu ketika dia pada masa mudanya itu dia berangkat ke Prancis ya, seperti pemimpin-pemimpin Indonesia juga belajar di Belanda. Dia sampai di kota Marseille sebelum ke Paris itu menulis surat itu mengajukan lamaran untuk menjadi pegawai kolonial dan mengatakan bersedia mengabdi untuk Prancis gitu. Tapi surat itu pada masa dia masih muda, dan ketika surat itu diketahui itu heboh di Vietnam gitu. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa memang pada suatu ketika bahwa itu terjadi gitu, bahwa seorang Ho Chi Minh yang berjuang mati-matian melawan Prancis itu tidak pernah pada suatu saat itu ingin bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial gitu, dan dengan tujuan untuk mengabdi macam itu. Jadi suratnya itu otentik gitu. Jadi tapi ya orang Vietnam sendiri menganggap bahwa iya, tapi bagi mereka ya Ho Chi Minh itu tetap bapak bangsa gitu ya, walaupun pernah menulis surat seperti ini. Ini saya bandingkan dengan Soekarno, yang kasus Soekarno itu hanya salinan gitu ya, salinan di dalam arsip yang kalau arsip itu harusnya kan yang asli ya, yang otentik itu, nah gitu. Jadi itu ceritanya pada masa Bung Karno itu dalam penjajahan Belanda gitu. Dan kita tahu bahwa kemudian pada saat Jepang itu Bung Karno itu bersedia melakukan kerjasama dengan Jepang tadi dengan alasan atau dengan tujuan itu, ini kesempatan ya untuk mendidik bahasa Indonesia, untuk berkampanye untuk bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan itu dilakukan gitu. Berarti Jepang sudah menyadari bahwa Soekarno ini sosok yang berpengaruh ya waktu itu, Pak?
Oh iya, karena Sudah sadar dia. Jepang sadar dan memilih tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, tokoh-tokoh agama juga. Itu juga nanti kan ketika dimasukkan dalam BPU PKI itu juga pilihan itu dilakukan Jepang dengan sadar. Jadi harus ada tokoh agama, ada tokoh dari Indonesia Timur juga misalnya gitu. Jadi pilihan itu dilakukan oleh Jepang itu dengan sadar gitu. Bertepatan dengan bulan Bung Karno ini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bung Karno. Yang pertama itu yang menjadi pertanyaan besar saya itu adalah sebenarnya faktor-faktor apa sih yang membuat Bung Karno dalam tanda kutip itu apakah konyong-konyong menjadi atau didaulat menjadi pemimpin yang bisa mewakili negeri ini sementara belum merdeka dalam masa perjuangan. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor apa yang menjadikan sehingga pada waktu kita merdeka sehari sudahnya kemudian Bung Karno dan Bung Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan pasti bukan sekonyong-konyong. Dua figur ini memimpin negara ini naik menjadi satu ikon Tunggal yang tidak dipisahkan. Mungkin Pak Asfi bisa mengelaborasi kira-kira faktor-faktor apa yang membuat Dwi Tunggal ini seolah-olah sudah menjadi mitos yang sebelum negeri ini merdeka, mereka sudah menjadi mitos pemimpin bangsa ini. Silakan Pak Asli. Sebetulnya cukup banyak pemimpin Indonesia ya, baik yang ada di Indonesia atau waktu itu di Hindia Belanda, maupun yang berjuang itu di Eropa, di Belanda misalnya. Ada juga pemimpin senior seperti Tan Malaka misalnya, yang menjadi anggota Komintern gitu, dan kemudian meninggalkan organisasi itu. Nah, tetapi kenapa Soekarno? Penyebabnya tentu kedatangan Jepang. Jepang yang ketika menjajah Indonesia itu membutuhkan juga tenaga, membutuhkan bahan-bahan baku untuk kepentingan negeri mereka ataupun juga untuk kepentingan peperangan di Asia Pasifik, itu merangkul para pemimpin kita seperti Soekarno dan lain-lain gitu. Nah, Jepang itu membutuhkan pemimpin itu. Di lain pihak, Soekarno pun juga bersedia untuk bekerja sama. Mereka pada waktu itu belum tahu betul tentang kekejaman Jepang, ya. Tetapi mereka bersedia bekerja sama karena ini bisa dimanfaatkan untuk, ya menurut Soekarno itu, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, bisa menyampaikan cara menurut Bung Karno itu mengajarkan kepada rakyat itu cara memerintah. Mereka selama ini taunya cuma diperintah gitu. Nah, ini akan disampaikan. Nah, Bung Karno itu adalah salah satu pemimpin yang paling banyak dibuat filmnya oleh Jepang, film propaganda, dan itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi Bung Karno adalah pemimpin yang paling dikenal oleh semua orang di Indonesia pada saat itu. Antara lain karena Jepang gitu. Berarti bisa dibilang Jepang ini berperan besar terhadap naiknya Soekarno sebagai pemimpin yang diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Iya, Soekarno, Hatta dan lain-lain. Jadi pemimpin yang mungkin ada hikmahnya gitu. Ketika itu ada pemimpin yang bersifat kooperatif ya. Ada yang non-ko, ada yang tetap melawan seperti Syahrir, Amir Syarifuddin misalnya yang bergerak di bawah tanah gitu. Tetapi Soekarno itu bersedia bekerja sama gitu. Walaupun ketika itu ada ejekan terhadap beliau, yaitu kolaborator gitu. Tetapi sekali lagi itu dengan pahit ya dilakukan, apalagi ketika mengetahui juga bahwa ternyata Jepang itu sangat kejam ya. Tetapi yang jelas tujuannya itu memanfaatkan kedatangan Jepang itu
kenyataan bahwa Jepang itu menguasai Indonesia dan mereka membutuhkan tokoh Indonesia itu untuk mengharapkan bantuan sumber daya dari Indonesia, alam dan sumber daya manusia gitu ya, yang ternyata memang menyakitkan gitu karena ada diantaranya juga yang harus dikirim keluar seperti Romusa itu gitu. Tetapi pada kenyataannya hal inilah yang membuatkan itu tampil sejumlah pemimpin dan yang dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Yang utama tentunya Soekarno gitu. Nah, ketika Jepang kemudian dalam posisi sudah mungkin menghadapi kekalahan, mereka bersedia membentuk BPU PK gitu, Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan, dan Bung Karno dipilih atau ditunjuk sebagai ketua. Dan kemudian juga kita tahu bahwa menjelang Indonesia merdeka itu dibentuk PPKI. Bung Karno juga menjadi ketuanya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan ketika pada tanggal 16 Agustus di dalam rapat di rumah Maida itu, ketika mereka membicarakan siapa yang harus menandatangani teks proklamasi, ada yang pandangan yang mengatakan semua yang hadir di situ itu tanda tangan gitu. Tetapi Soekarni berpendapat itu cukuplah 2 orang saja yang mewakili atas nama bangsa Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Sehingga ketika itu terbentuklah Dwi Tunggal itu Soekarno Hatta yang berkelanjutan terus sampai tahun 56 gitu. Jadi ini cerita tentang kondisi yang menyebabkan kenapa Soekarno, kenapa bukan Tan Malaka misalnya yang lebih senior dari Soekarno misalnya yang menjadi presiden atau dipilih menjadi pemimpin utama Indonesia pada saat itu gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Asri. Ternyata siapa memanfaatkan siapa begitu ya? Iya jelas gitu. Jadi meskipun kita tahu bahwa pendidikan kesempatan pendidikan yang diberikan oleh Belanda itu juga membuat sebagian elit Indonesia itu bisa memperoleh pendidikan, dan itulah yang pada akhirnya menyebabkan mereka terbuka wawasannya dan menuntut kemerdekaan gitu. Baik, terima kasih Pak Asri. Awal kita belum pengen tahu lebih jauh soal peristiwa yang kemerdekaan sendiri, Pak. Jadi kan waktu itu kan saya pernah baca bukunya Bung Hatta itu yang dari bagaimana rapat malam hari sampai pagi gitu. Terus paginya itu Bung Hatta sempat hampir terlambat, dan semua orang sudah gelisah ketika detik-detik proklamasi gitu. Mungkin bisa ceritakan Pak, bagaimana pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Pak, kondisinya. Dari mulai malam sampai ketika Hatta datang Pak, apakah bisa dijelaskan Pak? Iya, mereka pada malam itu, pada tanggal 16 Agustus itu mengadakan rapat. Itu Bung Karno sebetulnya ingin dan Bung Hatta itu rapatnya itu di hotel Dezeng, Des Indes itu, karena para anggota PPKI itu memang sudah ada di situ gitu. Tetapi kan ketika itu jam 10 malam, hotel itu sudah tutup gitu, jadi tidak bisa lagi mereka berapat di situ, dan kebetulan di rumah Maida dia bersedia gitu. Meskipun ada Maida dan beberapa orang Jepang, rapat itu tidak diikuti oleh Maida. Jadi betul-betul pemimpin Indonesia yang berapat gitu. Jadi tidak ada campur tangan dari Jepang. Nah, mereka rapat sampai sahur gitu. Sampai sahur, Bung Hatta kan juga akan berpuasa. Mereka pulang ke rumah masing-masing, dan dengan rencana ketika itu akan diadakan proklamasi itu akan disampaikan itu pada mulanya itu di lapangan Banteng, tetapi kan mengingat keamanan maka akhirnya diputuskan itu di depan rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56. Nah, ketika itu Bung Karno badannya merasa kurang enak, dia agak demam gitu, dan sementara itu
apa namanya itu, rakyat itu sudah banyak yang datang gitu, dan mereka meminta supaya segera Bung Karno itu menyampaikan proklamasi kemerdekaan itu. Dan Bung Karno ketika itu mengatakan bahwa dia sedang menunggu Hatta gitu, sedang menunggu Hatta. Dia tidak ingin menyampaikannya sendiri, tapi bersama-sama, karena proklamasi teks itu kan ditandatangani oleh Soekarno Hatta gitu. Jadi harus disampaikan juga bersama-sama. Nah, ketika itu di dalam buku Cindy Adams itu dikatakan Bung Karno mengatakan kepada Cindy Adams dia menunggu Hatta, dan kemudian dia juga mengatakan bahwa Soekarno dan seluruh bangsa Indonesia ketika itu menunggu Hatta. Jadi sangat-sangat apa namanya itu, pernyataannya itu sangat puitis bahwa bukan hanya Soekarno tapi bangsa Indonesia itu menunggu Hatta. Ini menunjukkan kedekatan mereka, menunjukkan kekompakan mereka gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah itu adalah kemudian ketika di dalam buku Cindy Adams itu, Bung Karno penyambung lidah rakyat itu ketika diterbitkan pada masa Orde Baru, itu ada 2 alinea gitu. Nah, 2 alinea itu yang di situ mengatakan bahwa Bung Karno itu sangat melecehkan Hatta dan Syahrir, bahwa tidak ada arti kepemimpinan Hatta itu, bahwa dia tidak membutuhkan Hatta dan Syahrir. Dia mengatakan bahwa kebetulan mereka itu orang dari Sumatera, oleh karena itu ya dia terpaksa juga menggunakan mereka gitu. Nah, 2 alinea ini yang ditambahkan dalam terjemahan Indonesianya gitu. Nah, padahal di dalam teks aslinya yang berbahasa Inggris itu tidak ada. Nah, kenapa itu terbongkar itu sebetulnya karena Buya Shafi'i Ma'arif gitu. Jadi Buya Shafi'i Ma'arif itu di dalam satu ceramahnya itu di Yayasan Bung Karno di Gedung Pola itu mengatakan Bung Karno itu nampaknya kalau dibaca bukunya itu pernah juga menghina Hatta dan Syahrir gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya di dalam buku Cindy Adams, Penyambung Lidah Rakyat gitu. Nah, ketika itu saya ikut juga sebagai pembicara di sana. Saya membicarakan dengan pengurus Yayasan Bung Karno yang ketika itu memang sedang merencanakan untuk mencetak ulang dan menerjemahkan ulang buku itu. Dan saya tanyakan kepada mereka, sebetulnya penghinaannya itu kalimat Inggrisnya seperti apa gitu. Jadi lalu Samsu Hadi yang menerjemahkan ulang itu mencari bagaimana kalimat Inggris kok menghinanya semacam apa, dalam bahasa Inggrisnya seperti apa ya. Lalu ternyata di dalam teks, dalam buku asli bahasa Inggrisnya tidak ada. 2 paragraf itu tidak ada gitu. Siapa yang menerjemahkan itu, Pak? Nah, yang menerjemahkan itu adalah seorang mayor ya, seorang mayor. Ya, kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab ya di dalam menambahkan 2 paragraf yang mengadu domba antara Soekarno, Hatta dan Syahrir itu. Tetapi di dalam cetak ulang yang sekarang 2 alinea itu sudah dihilangkan karena memang pada aslinya tidak ada pada buku aslinya. Ya, ini contoh menarik bahwa rekayasa itu memang dilakukan atau pernah dilakukan pada masa Orde Baru gitu. Oh, sampai sekarang tapi nggak ketahuan tuh Pak siapa yang menambahkan dari mayor tadi. Iya, yang mayor itu yang menerjemahkan. Tapi apakah dia atau yang lain kita kan nggak tahu siapa yang, atau disuruh atau kita tidak tahu siapa yang. Dalangnya siapa nggak tahu Pak. Iya. Tapi buku itu diberi pengantar atau diberi kata sambutan oleh Jenderal Soeharto. Oke. Okay.